Pemirsa, PSSI resmi mengumumkan pengganti Shin Tae-yong untuk melatih timnas Indonesia. Seperti yang ramai dikabarkan, Patrick Kluivert jadi pelatih baru skuad Garuda. Kluivert die scoort, het is 1-1. Wat een plaatje van Patrick Kluivert. Pengumuman dilakukan oleh PSSI pada Rabu 8 Januari 2025 melalui akun resmi media sosial milik timnas Indonesia. Dalam video berdurasi 46 detik ini, digambarkan aktivitas pelatih asal Belanda tersebut saat masih bermain di timnas Belanda dan Ajax Amsterdam. Sementara di akhir video bertuliskan, "Selamat datang Patrick Kluivert." Dari unggahan media sosial timnas Indonesia, beragam komentar menghiasi video tersebut. Sebagian besar mendukung keputusan PSSI mengganti Shin Tae-yong dengan Patrick Kluivert. Selain itu, dukungan demi dukungan juga dituliskan oleh netizen untuk timnas Indonesia. Selain dukungan, penunjukan Patrick Kluivert menangani timnas juga diwarnai penolakan di media sosial. Bahkan tagar Kluivert out sempat menjadi salah satu trending topik di media sosial. Selain prestasinya dianggap kurang mentereng, Patrick Kluivert juga disorot atas dugaan masalah di luar lapangan, seperti judi dan dugaan pengaturan skor. Sementara itu, Exco PSSI membantah jika pelatih pengganti Shin Tae-yong merupakan seseorang yang bermasalah dengan judi dan terlibat pengaturan skor. Hal ini karena Kluivert tidak di blacklist di Eropa, sehingga rumor negatif terkait dirinya merupakan hoax. Susah juga ya kita ngomong apa semua. Yang pasti kalau dia terlibat match fixing ataupun pengaturan skor atau apapun yang berhubungan judi dengan itu, udah pasti orangnya di blacklist di Eropa. Udah pasti di blacklist di Eropa. Kalau dia terlibat, jadi kalau ada hoax apapun nama itu, entah siapapun namanya terserah lah ya. Yang pasti setahu kami kalau orang terlibat match fixing, terlibat pengaturan skor, terlibat akibat-akibat semua itu karena akhirnya membuat pertandingan apapun semua itu pasti sudah di blacklist di Eropa. Sementara itu, pengamat sepak bola Wesley Hutagalung menilai pemecatan Shin Tae-yong dari pelatih timnas Indonesia berdasarkan hasil evaluasi. Wesley juga menilai Patrick Kluivert bisa menjalin komunikasi baik dengan pemain timnas yang mayoritas berdarah Belanda. Nanti kalau oleh Romeni masuk, kemudian Jero Ridewald masuk, bisa jadi ini tinggal satu atau dua paling banyak pemain lokal kita. Saya harus menyebut pemain lokal lagi karena proses pergantian pelatih kita kan menyangkut yang namanya pemain diaspora, pemain naturalisasi tidak lagi cocok atau tidak menganggap Shin Tae-yong pas untuk melatih mereka. Jadi saya harus mengatakan lagi pemain lokal dan pemain diaspora karena pengkubuan ini membuat alasan Shin Tae-yong harus terdepak sebelum kontraknya selesai 2007. Kekurangannya adalah kematangan dia, kemampuan dia teruji sebagai pelatih, apalagi saat ini kita mengejar yang namanya tiket Piala Dunia. Itu dia tidak punya tekanan sekuat itu sebagai pelatih. Ketika dia melatih Adana pun tidak di klub Turki tidak selesai, diputus tengah jalan. Dia melatih Curaçao pun tidak selesai dan Curaçao tidak berburu tiket Piala Dunia. Itu kelemahan yang harus kita perhatikan dari sekarang. Jadi ekspektasi yang terlalu tinggi. Kelebihannya mungkin dia akan membangun suasana yang kondusif terhadap tim ini, terutama pemain diaspora, pemain naturalisasi, dan kemampuan dia berbahasa
Timnas Belanda dan pernah memperkuat sejumlah klub di Eropa. Beragam prestasi sebagai pemain pernah ditorehkan Kluivert sebelum gantung sepatu dan beralih karir menjadi pelatih. Inilah sosok pelatih baru Timnas Indonesia, Patrick Stefan Kluivert. Pelatih kelahiran Amsterdam, Belanda 1 Juli 1976 ini mengawali karir sebagai pemain di beberapa klub Eropa. Di antaranya Ajax Amsterdam, AC Milan, Barcelona, Newcastle United, Valencia, PSV Eindhoven, dan klub Liga Prancis Lille. Sejumlah prestasi juga sempat ia torehkan. Berposisi sebagai striker, ia meraih gelar Eredivisie dan Liga Champions tahun 1994 bersama Ajax Amsterdam. Kemudian juara La Liga 1998 bersama Barcelona, serta juara Eredivisie bersama PSV Eindhoven tahun 2006. Kluivert memutuskan untuk gantung sepatu pada 2008 dan beralih karir menjadi pelatih. Namun belum ada prestasi mewah yang dicatatkan Kluivert sebagai pelatih. Ia pernah melatih FC Twente U21 pada 2011 hingga 2013, asisten pelatih Timnas Belanda 2012, pelatih Curaçao 2015-2016, asisten pelatih Kamerun 2018, pelatih Curaçao 2021, dan pelatih tim Turki Adana Demirspor. Pemirsa, Patrick Kluivert tidak hanya bertugas sendiri sebagai pelatih Timnas Indonesia. PSSI resmi memperkenalkan Alex Pastoor dan Denny Lanzat untuk mendampingi Kluivert. Alex Pastoor bernama lengkap Alexander Anton Aiko Pastoor, lahir di Amsterdam, Belanda pada 26 Oktober 1966. Selama menjadi pemain, Pastoor lama menghabiskan masa karirnya di FC Volendam, yaitu sejak 1989 hingga 1995. Ia juga pernah bergabung di Heerenveen, KRC Harelbeke, dan Austria Lustenau, hingga akhirnya gantung sepatu pada 2001. Ia mengawali karir sebagai pelatih untuk tim muda AZ Alkmaar pada 2001 hingga 2005. Karirnya sebagai pelatih kepala baru dimulai pada 2009 ketika bergabung bersama Excelsior. Ia diangkat menjadi manajer klub Eerste Divisie Almere City pada 2021 dan membawa Almere City ke Eredivisie pada musim 2022-2023. Is het dan noodzakelijk om we gaan genieten? Voor de goede orde, je wil even een rustperiode, maar je bent nog niet gestopt als voetbaltrainer. Denny, terug in Tilburg, uitzicht op het veld. Moest je lang Sementara Denny Dominguez Lanzat lahir di Amsterdam, Belanda, 6 Mei 1976. Masa kejayaannya sebagai pemain saat membela MVV dan Willem II, ia gantung sepatu pada 2014, lalu memulai karir pelatihnya sebagai asisten di Young AZ pada 2015. Pada tahun 2022, Lanzat diumumkan sebagai pelatih asisten manajer di bawah John van den Brom dan Lech Poznan. Namun, pada Desember 2023, ia meninggalkan klub tersebut setelah Brom dipecat. Hoe we daarmee identificeren. Je hebt voor 2 jaar getekend. Zitten daar ook bepaalde ambities bij?